betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita, teristimewa bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dan indah firman Tuhan datang menyapa kita pada saat ini, menyangkut kehidupan doa. Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang jahat. Dan dikatakan ia adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Tetapi ada seorang janda, berbicara tentang janda Bapak Ibu, berbicara tentang seorang yang tidak mempunyai kekuatan, berbicara tentang seorang yang tidak mempunyai daya, berbicara tentang seorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk memperjuangkan kehidupan. Tetapi janda ini memiliki keberanian. Ia tahu hakim itu jahat, tidak menghormati seorang pun. Ia tahu bahwa hakim itu tidak mengenal Tuhan. Tetapi demi sebuah kebenaran, ia terus mendatangi hakim itu dan meminta supaya hakim itu membela haknya. Ia tidak jemu-jemu mendatangi hakim itu, sekalipun beberapa kali ia ditolak. Sampai pada akhirnya hakim itu berpikir, kalau aku tidak membela dia, maka ia akan terus-menerus menyusahkan aku. Ia akan terus-menerus mendatangi aku, dan hal ini menjadi sebuah serangan terhadap diriku, terhadap profesiku, terhadap nama baikku, terhadap kemuliaanku, dan sebagainya. Hakim itu berpikir tentang keberanian si ibu janda, yang olehnya ia harus bertindak, bukan karena ia berpihak kepada ibu janda itu, tetapi ia berusaha untuk mempertahankan prestisenya sebagai seorang hakim. Karena itu ia membenarkan perempuan janda itu, ia mengabulkan permohonannya, ia berjuang dan membenarkan perkaranya, sehingga apa yang diminta oleh janda itu dikabulkan oleh sebuah keputusan yang datang daripadanya. Hal ini diangkat oleh Tuhan Yesus. Kalau orang jahat saja mengerti tentang sesuatu yang baik, dan hal itu menyangkut dirinya, menyangkut kewibawaannya, menyangkut kemuliaannya, dan karena itu ia berusaha untuk berjuang dan membenarkan orang itu. Tentu Tuhan kita yang adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak akan pernah berlambat-lambat menyatakan rahmat dan kasih-Nya, akan lebih lagi melakukan kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan tiada jemu. Sabda ini, perumpamaan ini, saudara-saudara, diangkat oleh Tuhan Yesus untuk meyakinkan kita bahwa hal berdoa itu sangat penting. Memang dalam hal berdoa, bisa jadi hari ini kita meminta, besok doa kita tidak terkabul, lusa doa kita tidak terkabul, minggu depan doa kita tidak terkabul, mungkin berbulan-bulan doa kita tidak terkabul, tetapi jangan pernah kita merasa bahwa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Soal pengabulan doa, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Bila mana Tuhan menjawab doa kita, itu adalah haknya. Tetapi yang pasti, ia tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong orang percaya. Yang pasti bahwa doa kita didengar, dan ia tidak akan berlambat-lambat ketika ia akan menyatakan kebaikan kepada umatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan selalu tepat pada waktunya dan indah bagi kita
yang mengalaminya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kondisi sekarang ini menantang kehidupan penyembahan kita. Kondisi sekarang ini menantang kehidupan doa kita. Banyak orang mulai sadar mereka membutuhkan Tuhan ketika pandemi ini mulai ada. Mereka mulai sadar bahwa harta, kekuatan, jabatan, dan apapun juga yang melekat pada diri kita tidak dapat menjamin akan kehidupan dan masa depan. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan karena itu kita ditantang untuk mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Indah pada kalimat yang terakhir, di mana Yesus mengatakan bahwa pada akhirnya Ia akan datang dan Ia akan menyelamatkan orang yang memiliki iman. Iman, saudara-saudara, bukan sesuatu yang diucapkan dengan kata-kata. Terpuji Tuhan, haleluya, Tuhan ada, Tuhan baik, dan lain sebagainya. Semua orang beragama menyatakan hal yang sama. Bukan hanya orang Kristen. Bukan hanya orang-orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Yang tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ada, Ia mendengar doa dan lain sebagainya. Semua agama pun meyakini hal demikian. Tetapi ada spesifikasi tertentu, ada kekhususan tertentu, ada ciri khas yang harus melekat pada diri anak-anak Tuhan, yakni iman di dalam perbuatan. Ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, firman-Nya kepada kita, bahwa kita harus seperti ini di dalam menjalani kehidupan, maka mari kita taat untuk melakukannya. Saat umat Tuhan ada di Mesir, pada hari-hari terakhir, ketika Tuhan akan menuntun mereka keluar dari sana, datang perintah kepada mereka, kamu harus tinggal di dalam rumahmu, berdoa di dalam rumahmu, bersama-sama dengan seisi rumahmu, anak cucumu. Jangan kamu keluar. Hendaklah setiap orang mengambil seekor anak domba yang tak bercacat, lalu ia menada darah itu, dan darah anak domba itu harus dioleskan pada ambang pintu rumah masing-masing. Dan setelah itu pintu harus ditutup. Tidak boleh ada seorang pun keluar dari rumah itu. Sebab pada malam itu juga wabah kematian akan datang di seluruh tanah Mesir. Dan wabah itu hanya mungkin dapat ditolak ketika ia melihat tanda darah pada pintu. Ini perintah Tuhan, tidak main-main. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu, darah menyimbolkan tentang nyawa yang lebih berharga dari segala-galanya. Darah yang dikorbankan dari anak domba yang tak bercacat menyimbolkan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang sangat menghargai keselamatan kita. Ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan kita. Karena itu benar, ketika peristiwa Golgota, ia meminta kepada murid-muridnya supaya mereka berkumpul di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka harus ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, sampai kuasa itu diturunkan kepada mereka. Dan kuasa itulah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, keberanian kepada mereka, motivasi kepada mereka untuk tampil menyuarakan kebenaran.
Ini yang mau dikatakan dalam firman Tuhan. Doa yang tiada jemu, yang tidak bosan-bosannya disampaikan kepada Tuhan memang penting. Tetapi lebih penting daripada itu yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-8. Adakah kita taat sepenuhnya pada firman-Nya? Sebab doa orang benar yang dengan yakin didoakan, dengan melakukan segala kehendak Tuhan, dengan melakukan segala ketetapan Tuhan, taat pada hukum-hukum Tuhan, akan memungkinkan kasih dan rahmat Tuhan serta keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Iman tanpa perbuatan, saudara-saudara, perbuatan dalam hal melakukan apa yang Tuhan firmankan, ketaatan pada firman, itulah yang akan menjadi gerbang bagi kita untuk mengalami perjumpaan yang baik dan benar dengan Tuhan yang adalah Allah kita. Dan itu dicatat di dalam Ulangan pasal 28. Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala sesuatu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan berkat ini akan datang kepadamu. Mari, jangan ada kata bosan di dalam berdoa. Mari, jangan ada kata jemu di dalam penyembahan. Tetapi lebih daripada itu, mari kita taat pada firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.